Emir sangat terkejut mendengar kabar buruk soal kehamilan yang akan mengancam nyawa istrinya. Kemudian Emir menyetujui prosedur yang disarankan oleh dokter. Namun Raihan menolak karena dia tidak akan bisa hamil setelah operasi pengangkatan janin. Sementara itu Emir sangat keberatan dengan keputusan Raihan karena dia takut kehilangan istrinya. Kemudian Emir pergi ke rumah sakit untuk mengetahui resiko dari kehamilan Raihan. Dokter Sefda pun menceritakan semua tingkat resiko yang dialami Raihan sehingga Emir setuju untuk melakukan operasi. Kemudian Emir membujuk Raihan untuk menyerah kepada bayinya. Namun Raihan bersikeras mempertahankan kehamilannya sambil meyakinkan semua orang bahwa mereka akan selamat dan baik-baik saja. Sementara itu Emir tak menyerah dalam membujuk Raihan dengan memberi ide untuk mengadopsi seorang anak. Namun Raihan menginginkan darah dagingnya sendiri karena kehamilannya menjadi satu-satunya kesempatan untuk mereka. Kemudian Raihan dan Emir pergi menemui Bibi Khadijah untuk mencari solusi atas masalah mereka. Bibi Khadijah pun menasihati mereka bahwa di dalam agama kehidupan ibu didahulukan. Namun Raihan tidak peduli dan tetap akan mempertahankan bayinya. Kemudian Emir memutuskan pergi dari rumah karena Raihan keras kepala dalam mempertahankan bayinya. Raihan pun berusaha mencegah kepergian Emir namun dia malah jatuh pingsan. Kemudian dokter menyarankan Emir untuk segera membujuk istrinya karena tingkat resiko kehamilan semakin tinggi. Namun Emir memutuskan untuk melakukan operasi tanpa persetujuan dari Raihan. Raihan pun terbangun dari pingsannya lalu menentang operasi tersebut. Sementara itu Emir merasa bersalah sehingga dia mencoba menghentikan para dokter untuk melakukan operasi. Kemudian dokter memberitahu Emir bahwa istrinya telah menolak operasi sehingga membuat Emir sangat lega. Namun Raihan menghilang dari kamarnya sampai membuat Emir ketakutan dan panik. Sementara itu Raihan pergi ke masjid untuk beribadah dan berdoa agar diberi kesehatan serta bayinya lahir dengan selamat. Kemudian Emir meminta maaf kepada Raihan dan menyesali keputusannya. Narin sangat malu karena hampir salah masuk kamar. Kemal pun tertawa sambil mengingat momen mereka saat Narin menyelamatkan hidupnya. Sementara itu Oya terang-terangan memberitahu Narin tentang rencananya untuk menyatukan cinta Kemal dan Pelin. Kemudian Narin merusak mainan masal agar tetap tinggal di rumah. Namun Kemal berhasil memperbaikinya sehingga Narin terpaksa pergi bersama Oya. Sementara itu Kemal pura-pura bertanya tentang kondisi masal karena menyadari permainan adiknya. Kemudian Kemal memarahi Oya karena mengatur permainan bodoh untuknya. Namun Oya menegaskan jika Pelin sangat cocok untuk menjadi istrinya sambil memberitahu Kemal bahwa Narin juga menyetujui hubungan mereka. Kemudian Kemal menjadi salah paham kepada Narin sedangkan Narin merasa cemburu melihat kedekatan Pelin dan Kemal. Sementara itu Sehrie dan Hizir mengatur rencana untuk menyatukan cinta Kemal dan Narin dengan mencuci selimutnya. Namun Kemal merasa gengsi untuk meminta selimut baru kepada Narin dan membiarkan dirinya kedinginan. Keesokan harinya Kemal terkena flu sehingga Narin membuat teh herbal untuknya namun Kemal tidak mau meminumnya. Sementara itu Oya terus menumbuhkan harapan kepada Pelin untuk mendapatkan cinta dari kakaknya. Namun Pelin harus kecewa melihat kedekatan Narin dan Kemal sehingga Oya meyakinkan bahwa wanita yang cocok bersanding dengan kakaknya adalah Pelin. Kemudian Oya kembali memperingatkan Narin agar menjauhi kakaknya dan membiarkan Kemal bahagia bersama Pelin. Raihan dan Emir sangat senang merasakan tendangan pertama dari dalam perutnya. Emir pun menjadi yakin bahwa mereka akan menjadi orang tua sebagaimana Raihan yakin bahwa mereka akan selamat dan sehat. Kemudian Emir memberitahu semua orang bahwa Raihan akan tetap melahirkan bayinya. Namun semua orang menangisi keputusan Raihan karena mereka takut kehamilan beresiko itu dapat merenggut nyawanya. Sementara itu dokter memperingatkan Raihan berkali-kali bahwa penyakitnya sangat serius.
Namun Raihan tetap bersikeras sehingga dokter memberi saran agar Raihan meningkatkan kontrol dan lebih memperhatikan pola hidupnya. Kemudian Naren sangat marah dengan keputusan Raihan sehingga dia bersikeras agar sahabatnya melakukan operasi demi menyelamatkan hidupnya. Namun Raihan tidak ingin mendengarkan nasihat dari Naren maupun Kemal karena dia tetap berpegang teguh dalam keyakinan untuk melahirkan anaknya. Kemudian Naren mulai menyelidiki penyakit Raihan sampai bertanya ke dokter seniornya di Azerbaijan. Namun hasilnya tetap sama sampai Naren sedih karena dia tidak mau kehilangan sahabatnya. Keesokan harinya Raihan dan Emir pergi ke alamat wanita yang memiliki kasus kehamilan seperti dirinya. Namun wanita itu menyarankan agar Raihan mempertimbangkan keputusannya agar tidak seperti saudara perempuannya yang meninggal akibat penyakit yang dia derita setelah melahirkan putrinya. Sementara itu Naren menyuruh Raihan ke rumah sakit untuk menemui pasien yang memiliki kasus kehamilan yang sama. Mereka pun sangat terkejut sedangkan Emir sangat sedih melihat kondisi Nurai sampai dia kehabisan ide untuk menghentikan Raihan agar menyerah dalam keputusannya. Kemudian Nurai memiliki satu permintaan ingin ditemani oleh suaminya saat melahirkan. Namun Ahmed pergi meninggalkan dirinya setelah mengetahui kehamilannya beresiko. Emir pun segera menyelidiki lokasi Ahmed karena dia telah berjanji akan menemukannya. Keesokan harinya Raihan ikut pergi ke lokasi Ahmed meskipun Emir melarangnya. Kemudian Ahmed bertanya kepada mereka sambil menodongkan senjata tajam. Emir pun menjelaskan bahwa mereka datang karena istrinya akan melahirkan. Namun Ahmed menganggap Nurai telah mati karena dia kecewa atas keputusan istrinya. Sementara itu Ahmed telah melakukan segala cara agar istrinya menyerah pada kehamilan yang akan merenggut nyawanya. Namun Nurai keras kepala sehingga Ahmed memutuskan pergi dan memilih hidup di jalanan karena dia tidak mau menyaksikan kematian istrinya. Raihan menjadi gelisah setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Ahmed. Kemudian Raihan teringat momen indah saat Emir mempraktekkan cara memakai gendongan bayi. Kemudian Raihan dan Emir pergi ke rumah sakit menemui Nurai sebelum dia melahirkan. Namun Nurai sangat sedih karena Ahmed tidak mau datang untuk menemaninya. Emir pun berjanji akan membawa Ahmed sedangkan Raihan bersikeras ingin ikut bersama suaminya. Setibanya di lokasi Emir menyuruh Raihan untuk menunggu di mobil karena khawatir terjadi sesuatu. Kemudian Emir melihat Ahmed dikepung oleh para mafia yang berniat mengambil anak-anak jalanan. Sementara itu Raihan mendengar suara tembakan sehingga dia berlari menemui Emir. Namun salah satu mafia mengarahkan senjatanya kepada Raihan lalu menembaknya.